Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Andi Setiawan SPD. Membesarkan anak adalah perjalanan panjang yang penuh lika-liku. Ada saat-saat di mana segala sesuatu berjalan mulus sesuai harapan, namun tak jarang pula kita dihadapkan pada situasi yang menguji kesabaran. Mungkin si kecil mengalami kesulitan belajar, menunjukkan perilaku yang menantang, atau memilih jalan hidup yang berbeda dari impian kita. Disinilah pentingnya menahan diri dan menerima bahwa tidak semua hal yang kita inginkan akan berjalan sesuai dengan keinginan. Lepaskanlah ekspektasi akan kesempurnaan, berikan ruang bagi anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan keunikannya masing-masing. Ingatlah bahwa tidak ada orang tua yang sempurna dan tidak ada anak yang sempurna pula. Yang terpenting di sini adalah memberikan cinta tanpa syarat, dukungan dan bimbingan yang tepat agar anak dapat bertumbuh dengan maksimal, menemukan jati dirinya dan menjalani hidup dengan bermakna bahagia. Nikmati setiap fase pertumbuhan si kecil, merayakan setiap pencapaiannya, dan bersabarlah dengan menghadapi setiap tantangan yang ada. Karena pada akhirnya kebahagiaan dan kesuksesan anak adalah hal yang paling berharga bagi setiap orang tua. Mari kita bahas bagaimana menjadi orang tua yang hebat. Pertama, menjadi orang tua adalah anugerah. Sebuah peran yang membawa tanggung jawab besar dalam membimbing dan mengasuh anak. Namun demikian, penting untuk diingat bahwa anak bukanlah pencapaian atau trofi yang kita pamerkan kepada dunia. Mereka adalah individu unik yang dengan hak dan kebebasannya sendiri, bukan berpanjangan dari ego atau ambisi kita. Jadilah orang tua yang suportif, yang mendampingi dan merayakan setiap langkah anak, bukan menuntut mereka memenuhi ekspektasi-ekspektasi kita. Anak juga bukanlah investasi dana pensiun kita. Tanggung jawab kita adalah membesarkan mereka dengan cinta dan nilai-nilai kebaikan, bukan mengharapkan imbalan di masa depan. Memberikan yang terbaik untuk anak adalah kewajiban kita sebagai seorang orang tua, tanpa pamrih atau menghitung-hitung jasa. Lepaskanlah pikiran bahwa kelak anak wajib membalas budi atau menanggung hidup kita di hari tua. Biarkan mereka mengejar mimpi dan menentukan jalannya hidupnya sendiri. Terakhir, ingatlah bahwa anak bukanlah tong sampah emosi kita. Jangan sampai melampiaskan kekecewaan, kemarahan, atau frustasi kita pada mereka. Anak adalah makhluk kecil yang rentan. Mereka membutuhkan lingkungan yang aman, penuh cinta untuk tumbuh kembang. Jadilah orang tua yang bijaksana dalam mengelola emosi, berikan contoh yang baik, dan ciptakan hubungan yang sehat dengan anak-anak kita. Kedua, kita perlu mempersiapkan dan membesarkan anak. Menjadi orang tua adalah sebuah perjalanan yang penuh keajaiban, namun juga menuntut tanggung jawab besar, terutama dalam hal finansial. Membesarkan anak bukanlah sebuah perkara mudah. Ada banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, mulai dari kebutuhan dasar, makanan, pakaian, tempat tinggal, hingga biaya pendidikan, kesehatan, dan hiburan. Semua itu membutuhkan perencanaan keuangan yang matang agar anak bisa tumbuh optimal dan berkembang dengan potensinya yang mereka miliki. Biaya hidup anak meliputi pengeluaran sehari-hari seperti makan, pakaian, transportasi, dan lain-lain hiburan. Seiring bertambahnya usia, kebutuhan anak pun semakin meningkat, termasuk biaya pendidikan yang tidak sedikit. Mulai dari biaya masuk sekolah, SPP, buku, seragam, hingga les tambahan, semua perlu diperhitungkan dengan cermat, direncanakan. Selain itu, kesehatan anak juga menjadi prioritas yang tidak boleh diabaikan. Biaya konsultasi dokter, obat-obatan, vaksinasi, dan asuransi kesehatan perlu dialokasikan untuk menjaga kesehatan si kecil sejak dini. Oleh karena itu, penting bagi para orang tua untuk menyiapkan dana pendidikan dan kesehatan anak sejak dini. Mulailah dengan menabung dan berinvestasi secara teratur, sesuaikan dengan kemampuan dan tujuan keuangan keluarga. Dengan perencanaan yang matang, kita dapat memberikan yang terbaik bagi anak dan membantu mereka mencapai potensi maksimalnya. Kemudian ketiga, dana pengembangan diri yang perlu kita siapkan. Selain kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan, dana untuk pengembangan diri anak juga tak kalah penting dalam mengoptimalkan pertumbuhan mereka. Dana ini mencakup berbagai alokasi di berbagai sektor untuk mendukung minat, bakat, dan potensi anak di luar kebutuhan akademis. Contohnya, uang saku untuk memberikan anak kesempatan untuk belajar mengelola keuangan sejak dini dengan bijak, membeli kebutuhan pribadi, dan sesekali menikmati jajanan kesukaan mereka. Uang saku juga bisa melatih anak untuk membuat keputusan dan memprioritaskan kebutuhan mereka. Kemudian dana pengembangan diri juga mencakup biaya untuk sosialisasi dan pergaulan anak.
Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, les minat, dan bakat, atau sekedar bermain bersama teman membantu anak mengembangkan kemampuan sosial mereka, belajar berinteraksi dan membangun kepercayaan diri juga. Kegiatan ini juga memberikan kesempatan bagi anak untuk bisa menemukan passion dan mengembangkan potensi dirinya di luar lingkungan akademis di sekolah. Jangan lupakan juga dana untuk mengikuti berbagai lomba dan kompetisi yang sesuai dengan minat dan bakat anak. Lomba tidak hanya sebagai ajang untuk mengasah kemampuan, tetapi juga untuk bisa melatih mental kompetitif, suportif, dan kemampuan menyelesaikan masalah mereka. Prestasi yang diraih anak dalam lomba juga bisa meningkatkan rasa percaya diri dan memotivasi mereka untuk terus berkembang bertumbuh. Dengan menyediakan dana pengembangan diri yang cukup, kita bisa memberikan modal berharga bagi anak untuk tumbuh menjadi individu yang berkembang secara optimal dan berprestasi. Kesimpulannya di sini adalah membesarkan dan mendidik anak hingga dewasa memang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya harus terpenuhi dengan baik agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Namun sebagai orang tua yang bertanggung jawab, kita harus berusaha memenuhi kebutuhan tersebut melalui jalan yang halal dan terhindar dari riba. Lebih baik hidup biasa-biasa saja namun rezeki yang kita peroleh bersih dan barokah. Hindarilah berutang dengan bunga yang tinggi atau terlibat dalam investasi yang meragukan. Ingatlah bahwa anak adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dipercayakan kepada kita. Kewajiban kita adalah membesarkannya dan mendidik mereka dengan cara yang diridhoi Allah. Penuhilah kebutuhan mereka dengan rezeki yang halal dan penuh berkah, agar kelak mereka bisa tumbuh menjadi generasi yang soleh-solehah, berbakti kepada orang tua dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Oke deh, itu tadi sedikit ulasan tentang persiapan keuangan membesarkan anak. Semoga bermanfaat dan menghibur. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini untuk video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Andi Setiawan SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.